Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan para nabi. Anak-anak, nabi adalah utusan Allah. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak kaumnya agar beribadah dan perilaku mulia. Nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran yang mulia, agar manusia bisa hidup selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang rukun iman? Nah, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Jadi, kita sebagai umat muslim wajib mempercayai adanya nabi dan rasul. Nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, yang akan kita pelajari pada kelas 1 ini diantaranya yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan juga Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, setelah itu Allah juga menciptakan malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan dari api. Kemudian Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam dari tanah. Setelah terbentuk, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga Nabi Adam hidup dan menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk yang sempurna, diberi akal dan jiwa dan berbagai pengetahuan segala hal yang ada di bumi. Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat menuruti perintah Allah dengan bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan para iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis membangkang perintah Allah karena merasa dirinya lebih baik dibandingkan Nabi Adam karena tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Karena kesombongannya dan tidak mau patuh kepada Allah, maka iblis diusir dari surga. Iblis pun bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya para manusia agar mereka menjauhi perintah Allah, berbuat kekacauan di muka bumi dan saling bermusuhan. Dan Nabi Adam tinggal di surga dengan berbagai kemudahan. Allah pun memberi akal kepada Nabi Adam untuk melawan segala tipu daya dan akal licik iblis beserta keturunannya. Meski surga dipenuhi kemewahan dan kenikmatan, namun Nabi Adam merasa kesepian karena tinggal sendirian di surga tanpa adanya manusia lain. Maka Allah menciptakan seorang wanita bernama Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Adam pun merasa bahagia karena kini ada manusia lain yang hidup di surga. Nabi Adam memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya, sehingga Nabi Adam tidak merasa kesepian lagi. Nabi Adam menikah dengan Hawa dan hidup bahagia di surga dengan berbagai kenikmatan yang Allah sediakan.
Di surga, Nabi Adam dan Hawa diperbolehkan makan apapun kecuali satu, yaitu buah khuldi. Sementara itu, iblis yang merasa iri dan tidak terima karena telah diusir dari surga, iblis berusaha sekuat tenaga agar Nabi Adam dapat terusir dari surga. Pada suatu ketika, iblis berhasil masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Nabi Adam dan Hawa. Iblis berusaha membujuk Nabi Adam untuk memetik buah khuldi dan memakannya. Pada suatu kesempatan, iblis berhasil membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Nabi Adam dan Hawa lupa pada peringatan dan larangan Allah. Nabi Adam dan Hawa tak sadar telah terperangkap tipu daya iblis dengan memakan buah khuldi tersebut. Karena telah melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Hawa merasa bersalah. Nabi Adam dan Hawa sangat menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Karena melanggar perintah itu, Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga dan diturunkan ke bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di tempat yang terpisah sangat jauh. Pada saat itu, bumi masih sepi, gersang, dan tandus. Nabi Adam dan Hawa selalu bertaubat dan berdoa memohon ampun kepada Allah. Doa yang dibaca oleh Nabi Adam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Setelah bertahun-tahun, Nabi Adam dan Hawa akhirnya dipertemukan kembali di padang Arafah, yaitu Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa sangat bersyukur dan bertambah taat kepada Allah. Kemudian Allah juga memberikan karunia kepada Nabi Adam sepasang anak kembar, yaitu Qabil dan Iklimah dan Habil dan Labuda. Nah, dari kisah Nabi Adam kita dapat mempelajari banyak hal. Ada beberapa hal yang dapat kita teladani. Yang pertama, segera bertaubat apabila melakukan kesalahan atau dosa. Kedua, kita harus selalu berhati-hati agar terhindar dari godaan setan maupun iblis. Yang ketiga, kita harus menjadi anak yang berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah kita perbuat. Yang keempat, tidak mengulangi kesalahan. Kelima, taat kepada semua perintah Allah. 6. Meminta maaf apabila berbuat salah. 7. Dalam keadaan susah maupun senang, kita harus selalu mengingat Allah. Dan 8. Seperti Nabi Adam, kita juga harus sabar dan tabah. Nah, kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di Mesir. Setelah Nabi Adam wafat, umat manusia dipimpin oleh Nabi Syis. Namun, setelah Nabi Syis meninggal, umat manusia tidak mendapat bimbingan lagi sehingga akhlak mereka menjadi rusak. Banyak orang-orang yang berbuat kejahatan. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Idris alaihi salam. Nama asli Nabi Idris sendiri adalah Hanuk. Nabi Idris adalah murid dari Nabi Syis. Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena sangat gemar menuntut ilmu, yaitu membaca dan menulis, serta memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Nabi Idris adalah manusia pertama kali yang dapat menjinakkan kuda. Kuda yang pada awalnya adalah binatang liar, kini dapat dijadikan sebagai tunggangan dan dapat digunakan untuk mengangkut barang. Dengan adanya kuda sebagai kendaraan itu,
kaum Nabi Idris menjadi sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris sangat disegani dan menjadi panutan bagi kaumnya. Nabi Idris adalah orang yang sabar anak-anak, karena Nabi Idris tidak pernah putus asa dalam menghadapi tantangan dan juga rintangan. Nabi Idris adalah manusia pertama yang mulai menulis dengan pena. Nabi Idris dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah, seperti ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, berburu, dan juga berhitung. Nabi Idris juga adalah yang pertama kali menjahit baju, menjahit pakaian. Nabi Idris juga menguasai berbagai macam bahasa, sehingga Nabi Idris pandai berkomunikasi dengan orang lain. Nabi Idris juga pandai membangun rumah sederhana yang nyaman. Dengan penemuan-penemuan itu, kaum Nabi Idris menjadi makmur. Namun, dengan kemakmuran itu membuat kaum keturunan Qabil menjadi iri, sehingga berbuat jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris. Karena kejahatan kaum Qabil tersebut, akhirnya Nabi Idris pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah. Pada saat itu, Nabi Idris berusia 82 tahun. Pada usia 82 tahun itu, Nabi Idris diangkat menjadi Rasul. Nabi Idris diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Nabi Idris mengajak kaum keturunan Qabil untuk berhenti berbuat kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Namun, setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil menjadi sangat marah dan menantang untuk berperang. Karena adanya perang tersebut, maka Nabi Idris dan kaumnya membuat senjata dan benteng pertahanan. Nabi Idris tidak pernah berputus asa untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah seorang ahli perang, sehingga Nabi Idris dapat memenangkan semua peperangan. Setelah perang berakhir, jumlah orang-orang yang berbuat kejahatan malah semakin bertambah. Sehingga Allah memerintahkan agar kaum Nabi Idris untuk berhijrah ke tempat lain, berpindah ke tempat yang lebih baik daripada tempat sebelumnya. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Idris tadi kita dapat mempelajari dan meneladani banyak hal, seperti kita harus rajin belajar agar menjadi pandai seperti Nabi Idris. Yang kedua, kita juga harus gagah berani, kita harus berani melawan kejahatan. Lalu, kita juga tidak boleh pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Dan yang keempat, kita harus memiliki sikap sabar. Itu tadi kisah keteladanan dari Nabi Idris. Keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam meninggal dunia, Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan kembali menyembah Allah. Karena pada saat itu umat manusia berperilaku tercela dan zalim. Selain mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, Nabi Nuh juga memberikan kabar pada kaumnya tentang adanya surga dan kenikmatan di dalamnya bagi mereka yang beramal soleh, serta adanya siksa neraka bagi mereka yang tidak menaati perintah Allah. Dalam berdakwah, Nabi Nuh tak kenal lelah. Nabi Nuh berusaha sekuat tenaga berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Namun, mereka menolak dan menghina Nabi Nuh alaihi salam. Hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwah dari Nabi Nuh. Meskipun demikian, sebagai utusan Allah, Nabi Nuh tetap melaksanakan tugasnya.
Sedangkan sebagian besar dari kaumnya semakin menentang Nabi Nuh, bahkan mengancam Nabi Nuh agar berhenti berdakwah. Putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an juga menolak dengan keras ajakan Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh selalu melaksanakan dengan penuh kesabaran dalam menghadapi kesulitan, penghinaan, ejekan dari kaumnya. Namun, pada akhirnya Nabi Nuh pun merasa pasrah kepada Allah karena hati dan pikiran umatnya sudah tertutup rapat sehingga tidak ada lagi harapan untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah. Nabi Nuh berdoa memohon kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaumnya yang keras kepala. Doa Nabi Nuh itu pun dikabulkan oleh Allah, dan Allah juga memberi petunjuk kepada Nabi Nuh agar membuat perahu yang sangat besar di sebuah puncak bukit. Kemudian Nabi Nuh mengikuti petunjuk tersebut dan membuat kapal bersama pengikutnya. Mereka bekerja keras dengan tekun. Pembuatan kapal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Ketika membuatnya, Nabi Nuh dipandu oleh malaikat. Nabi Nuh bekerja sama dengan kaumnya dalam membuat kapal tersebut. Ketika membuat kapal pun, Nabi Nuh juga mendapatkan ejekan dari kaumnya yang ingkar. Mereka menganggap Nabi Nuh gila karena Nabi Nuh membuat sebuah kapal di atas bukit yang jauh dari lautan. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dapat menyelesaikan kapal tersebut. Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah dibuat. Nabi Nuh juga diperintahkan untuk membawa semua binatang, masing-masing berpasangan, dan juga membawa tumbuhan. Setelah Nabi Nuh dan kaumnya berada di dalam kapal, berhembuslah angin topan yang sangat dahsyat. Hujan pun turun dengan sangat lebat, dan banjir besar pun datang dari segala arah. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh tersebut, berlarian menyelamatkan diri. Mereka mencari dataran yang lebih tinggi, namun air tetap mengejarnya. Rumah-rumah pun mulai terendam banjir. Nabi Nuh melihat putranya yang bernama Kan'an sedang berlari menuju ke puncak bukit yang tinggi. Nabi Nuh memintanya untuk bertaubat dan mengajaknya untuk naik kapal. Namun Kan'an dengan keras kepala menolak ajakan tersebut dan akhirnya ikut tenggelam bersama kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar. Karena air telah semakin tinggi, kapal Nabi Nuh pun terangkat dan mengapung di atas air. Semua pengikut Nabi Nuh yang beriman yang berada di dalam kapal itu semua berdoa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari banjir besar itu. Setelah banjir reda, kapal Nabi Nuh mendarat di suatu tempat. Nabi Nuh dan para pengikutnya serta berbagai jenis binatang keluar dari kapal. Dan kemudian Nabi Nuh membangun tempat tinggal yang baru. Dari kisah Nabi Nuh tersebut banyak hal yang dapat kita pelajari, kita teladani, dan kita tiru. Di antaranya adalah ketegasan, kesabaran, dan keteguhan Nabi Nuh dalam membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Nah, anak-anak, selain itu, kita juga harus menaati perintah Allah. Kita juga harus menjadi anak yang gemar bersyukur dan selalu beriman kepada Allah. Dan yang pasti kita juga harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah seperti Nabi Nuh. Kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam.
Nabi Hud alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia nabi yang selalu bersikap terpuji. Nabi Hud tidak mudah marah. Nabi Hud sangat sabar. Nabi Hud juga bersikap sopan santun kepada siapa saja. Nabi Hud diutus kepada suatu kaum, yaitu kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang suka menyembah berhala. Mereka juga adalah kaum yang suka mabuk-mabukan. Nabi Hud pun mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dengan cara yang santun. Dengan sabar, Nabi Hud datang kepada mereka untuk menghentikan perbuatan mereka yang suka menyembah berhala. Tetapi justru mereka marah-marah kepada Nabi Hud. Tetapi Nabi Hud tidak pernah membalas cacian mereka. Kan kelakuan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka semakin gemar minum minuman keras. Lalu Allah mengazab mereka, diturunkannya petir yang menggelegar, menghancurkan rumah mereka, dan juga puting beliung yang sangat besar dan menghancurkan bangunan-bangunan tinggi yang telah mereka bangun. Gedung-gedung tinggi itu adalah gedung yang selalu mereka bangga-banggakan. Akhirnya hancur semua tanpa tersisa satupun. Itulah azab Allah bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, anak-anak, apa sih sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Nuh alaihi salam? Yang pertama, bersikap sopan santun, baik kepada keluarga, kepada teman, kepada guru, kepada orang yang lebih tua atau yang lebih muda. Kita tetap bersikap santun dan bersikap sabar, tidak membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat, tapi membalas dengan perbuatan baik. Selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Ada cerita dari Mona yang selalu bersikap sopan santun terhadap orang tuanya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, Mona selalu mencium tangan kedua orang tuanya dan mengucap salam. Ada juga Aji yang selalu bersikap sopan santun terhadap guru. Ia selalu menyapa guru dan mengucapkan salam. Aji juga patuh terhadap perintah guru. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.